Sebentar, Mbak Iyo. Ini dalam rangka ulang tahun fisikawan medik di Indonesia. Saya mengajak tidak hanya sinar X, sinar gamma, tapi ada ultrasonografi. Nanti kalau saya hadapin ke sana, berarti para fansnya ada di sini. Ini Mbak Gio, ada 61 orang. Enggak kelihatan ya? Backgroundnya dihapus dulu, Pak. Ini dihilangin dulu. Iya, dihilangin ini ya. Video backgroundnya dihapus dulu, Pak. Kayaknya seneng banget sih. Apa biru, biru? Benar, benar, benar. Tadi gimana? Blur, blur. Oh, Nona. Ini ya. Ini Mbak Gio, Pak Asma sudah ketemu. Kalau ketemu Mbak Gio yang cantik ini, nanti disapa, jangan dibiarin ya. Maksudnya tahu Mbak Gio adanya kayak gitu, maksudnya kalau ketemu di bandara, Mbaknya itu sering terbang-terbang. Oke. Mbak Gio. Bentar ya Mbak Gio ya. Mbak Gio ini meluangkan waktunya untuk kita, kemudian belajar bersama terkait ultrasonografi. Mbak Gio ini ada anatomi dan fisiologi mata kuliahnya dan aplikasi radiasi yang apa praktek fisika kesehatan. Dua-duanya ya? Ada keduanya? Ada yang aplikasi radiasi? Ada. Praktek fisika kesehatan? Ada. Beberapa kali ya? Nanti absen. Nanti dipastikan absen lagi. Itu Mbak ada dua mata kuliah yang kita gabungkan jadi satu. Mbak Yu ini D3 di Usaha Semarang, di depan radiologi diagnostik Kota Semarang, S2 imaging diagnostik ya. Kemudian sertifikat dan penghargaannya teknologi akhir Philips ultrasound, makanya belum ada yang namanya ultrasonografi. Saya aja nanti siapa tahu di sini ada yang spesialis produk spesialis seperti Mbak Gio ini tahu ada. Bayarannya gede ya Mbak Gio ya, karena kalau PMA itu bayarannya gede, PMPN beda. Jadi sekelas PMA harus kita bahasa Inggris. Good public speaking ya, fluent Inggrisnya ya. Jadi makanya saya kadang-kadang pakai bahasa Inggris sebenarnya mencoba untuk membiasakan gatel-gatel sedikit-sedikit sebisanya itu dicoba untuk ngomong bahasa Inggris. Woman, oh enaknya saya saya share screen gitu ya. Oh nggak usah ya, kayaknya nanti ada ya yang lainnya ya Pak. Sertifikat tenaga berkualifikasi Bapeten, ada Woman in Science and Healthcare dari National University Singapura, berarti bahasa Inggrisnya bagus ya. Nanti kalau nanya bahasa Inggris boleh. Kemudian juara poster ilmiah Pari tahun 2019, lulusan terbaik, kasih aplaus. Lulusan terbaik diagnostik akademik dan anal akademik. Kemudian recent riset oral contrast agent and hybrid imaging ultrasound di Bangkok tahun 2002. Nanti dia mau presentasi. Kapan Mbak mau ke Bangkok? Desember ini Pak, tanggal 14. Oh, Desember ini ya. Ada yang mau ikut atau nitip oleh-oleh? Oleh-oleh aja ya, oleh-oleh ilmu. Ya. Oke, itu pengalamannya jadi radiografer, clinical spesialis dari ultrasound, kemudian sebagai penguji berkualifikasi, banyak itu heboh karena dulu karena sudah beli tiket pesawat, jadi harus semangat lagi. Maka kalau ujian harus prepare waktu, tidak usah buru-buru, sehingga khawatirnya nanti disuruh belajar lagi. Manajer mutu pada ISO 17025,
lembaga uji kesesuaian tahu ada, kemudian dosen tamu ultrason, kemudian pembicara rumah sakit Sutomo di imaging diagnostik ultrasonik, kemudian pembicara FUKA dan teknologi update ultrason di Kementerian Kesehatan, kemudian ada Hansen Teknologi Ultrason Panitia Jakarta. Pada nomor 12, narasumber di Fisika Undip. Nanti gitu ya Mbak ya. Pengalaman berikutnya nomor 12 nanti ditulis. Ini sampai 11 dia nulis. Oke Mbak Gio. Mbak Gio ini aslinya Semarang apa Boja ya? Saya seberang pulau, Bapak. Saya dari Palembang, tepatnya. Oh, Palembang ada yang pempek. Ada yang temannya? Ada yang pempek? Loh, nggak ada Mbak Gio, aman sendirian. Ya. Oke, untuk menyingkat waktu 324. Oh, jadi belum datang. Pak Zainul sudah selesai. Satu, dua, tiga. Dari belakang nanti Mbak Gio biar jelas ya. Oke Mbak Gio, ada biasa nanti dapat berdasarnya dari Mbak Gio. Oke Mbak Gio, waktu dan tempat kami persilakan 1 jam ke depan ceritakan kisah suksesnya ya. Kisah suksesnya ya. Kalau saya menyapa Undip Ya. ini ya, menyapa Fakultas Fisika ya, Pak. Semester berapa Pak ini? Ini Departemen Fisika semester berapa kalian? Semester 5. Jadi 3 tahun lah, 3 semester lagi pada lulus. Nah, udah siap-siap judul skripsi. Siapa tahu nanti Ya, 3 judulnya semester ada lagi. yang USG. Saya coba share screen ya, teman-teman ya. Apakah terlihat PPT saya, Pak, teman-teman? Sudah terlihat. Baik. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Tapi semangat pagi ya. Halo, sore teman-teman. Atau kita tunggu teman-teman sampai duduk semua nih. Halo, Mas Faisal, suara saya terdengar enggak ya? Terdengar, Terdengar terdengar. ya? Iya. Nah, Pak, Cuma Pak Zainal kan di mute itu. di mute. Nggak Iya. apa-apa, nggak usah di mute. Jadi Iya. kalau eh, ada yang mau nanya langsung boleh. Oke, langsung aja boleh. Sudah saya buka open mic, Mbak. Hmm. Oke, halo teman-teman. Saya tadi sudah disebutkan dengan Pak Zainal. Waduh, saya ini berjumpa dengan calon-calon fisikawan nih. Udah semester 5, artinya sudah mempersiapkan judul-judul yang cantik untuk skripsinya. Dan yang pasti bermanfaat untuk riset ya, untuk R&D, research and development juga. Lagi Universitas Diponegoro universitas terbaik di Indonesia ya, termasuk ya. Karena saya satu keluarga itu
lulusan Undip semua Pak Zainal, bercerita sedikit dari berbagai macam jurusan, termasuk suami saya juga dari Undip, dari perkapalan. Dari perkapalan. Adik saya juga dari Undip, semua keluarga saya dari Undip. Cuman saya sendiri nih. Tapi saya ambil eh, untuk tenaga berkualifikasinya di Undip kemarin. Oke, teman-teman, saya akan melaju untuk lebih dekat dengan imaging diagnostik ultrasonografi. Dan kaitannya apa sih dengan fisika pastinya ya. Eh, Sebelum maju, ini ada studi dari Rwanda yang mengatakan bahwa ultrasonografi itu sangat berperan penting dalam mendiagnosa awal pasien. Tercatat pada studi dari 345 performa ultrasound yang dilakukan, 43 itu case ditemukan dan langsung diambil tindakan. Artinya ultrasonografi ini memiliki peranannya yang sangat amat penting untuk mendiagnosis awal. Dan ultrasonografi sendiri itu digunakan karena modality ini sangat user friendly, sangat mudah, tapi dengan keterbatasan-keterbatasannya. Itu. Oke, di sini kalau gelombang pasti teman-teman sudah pada jago-jago nih, ya kan? Klasifikasi dari gelombang, dari arah rambatnya itu dibagi menjadi dua, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Kemudian ada amplitudo yang dibagi menjadi dua, menjadi gelombang diam dan gelombang berjalan. Kemudian menurut medium rambatannya itu ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Ultrasound itu kalau menurut medium rambatannya itu masuk pada gelombang mekanik. Kemudian untuk arah rambatnya dia termasuk gelombang longitudinal. Karena ultrasound sendiri itu merambat melalui suatu media. Kemudian ultrasound sendiri itu menggunakan frekuensi yang siklus gelombangnya itu per detik. Gelombang suaranya itu per detik. Jadi dapat teman-teman lihat di sini. Di sini mediumnya atau media rampatnya, velocity-nya, kemudian acoustic impedance. Di sini kita bisa lihat muscle itu memiliki acoustic impedance yang paling tinggi di antara eh, yang lain. Di sini ada tulang sebenarnya 7,8, tapi tulang tidak tidak kita sarankan untuk menggunakan ultrasound. Sedangkan air atau udara itu hanya 0,004 acoustic impedance-nya. Itulah kenapa ultrasound itu bukan tidak bisa, eh, jarang digunakan untuk pemeriksaan yang ada udaranya seperti paru-paru. Paru-paru ada nggak pemeriksaan USG-nya? Ada. Ketika paru-paru itu ada kelainan atau suatu patologis seperti pneumonia, ada GGO, itu bisa digunakan USG. Tapi kalau dia normal, tidak disarankan untuk USG. Begitupun kalau kita melakukan pemeriksaan abdominal. Pemeriksaan abdominal dengan udara yang banyak, itu juga akan menyulitkan proses diagnostik. Oke. Tadi saya sudah jelaskan klasifikasi gelombang, kemudian dari bahwa gelombang longitudinal itu harus merambat melalui suatu media, harus adanya media. Akhirnya apa sih pengertian ultrasonografi sendiri? Ada nggak ya teman-teman yang bisa jawab apa ya pengertian ultrasonografi sendiri? Nanti ada door prize dari saya. Ada yang bisa? Terima kasih, Bapak. Saya.
pengertian ultrasonografi sendiri. Ada? Apakah ada? Dia harus melalui Jangan Pak Jainal ya Bu ya yang dari menjawab. frekuensi Nanti ya. kalau Pak Jainal nanti anu Itu apa ya ya. ultrasonografi? Ultra itu apa? Sono itu apa? Grafi itu apa ya? Dia menggunakan gelombang apa ya? Ada yang mau menjawab? Ada? Skip? Ada nih Rizky nih. Maju. Boleh. Kalau Mbak Erlinda nggak Mojokerto ini anaknya ini. Rizky namanya Mbak Gio. Mbak tapi jadi tiga ya. Mbak Erlinda ini putranya dari sini. Kado Jerman. Apa ya ultrasonografi? Itu pencitraan dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Gitu Mbak Gio sudah? Kurang terdengar sih Pak. Oh, agak mendekat dulu. Harusnya saya datang kok Pak ke situ ya. Ultrasonografi itu pencitraan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Jelas, Bu. Silakan ya. Betul sekali. Oke, betul sekali. Minta nomor handphonenya ya Pak ya. Ya, Prof. Jadi ini Prof. Jadi kepanjangan yang teman nanti ya Prof ya. Itu bagi Prof. Jadi bagian join nanti. Ultrasonografi. Ultrasonografi itu tadi dia menggunakan frekuensi. Siklus gelombang suara per detik frekuensi kan. Betul. Jadi ultra itu sendiri adalah ultrason. Ultrason itu gelombang suara. Grafi itu pencitraan. Artinya dia salah satu pencitraan yang memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi. Jadi range-nya itu lebih dari 20.000 siklus per detik atau 20 kilohertz. Frekuensi hertz ya, satuannya ya teman-teman ya. Kemudian artinya gelombang suara tersebut tidak terdengar oleh manusia. Jadi kalau di fisika itu di atas 20.000 itu terdengarnya kelelawar, G. Benar teman-teman ya? Di atas 20.000 benar nggak ya? Kalau di fisika itu kelelawar ya. Kelelawar itu dia bisa. Dan USG sendiri itu dimanfaatkan di bidang diagnostik dan klinis. Tadi saya sudah sebutkan itu di atas 2000 siklus per detik. Dan kalau dia untuk area dermatologi atau daerah mata itu 75 MHz dia pakainya. Nah, untuk sejarah perkembangan USG sendiri, USG itu pertama kali ditemukan itu oleh Curie bersaudara. Sebenarnya dia menemukan kristal piezoelektrik dulu oleh Curie bersaudara pada tahun 1880. Kemudian perkembangannya agak agak lama ya, sampai 1945 itu Langevin dari Prancis itu mengembangkan teknik sonar. Teknik sonar itu dia menggunakan pada tentara dulu, pada perang. Kemudian pada tahun 1937 itu digunakan untuk pemeriksaan jaringan tubuh, yaitu ventricle cerebral oleh Duke di Australia. Nah, pada tahun 1949 ini gongnya si USG ini mulai
begitu pesat perkembangannya. Itu untuk B-mode sendiri dikembangkan di University of Denver oleh W.R. Bliss dan Douglas Howry, dan dikembangkan pula oleh ahli bedah J.J. Wills namanya. J.J. Wills itu ahli bedah dari Inggris, dia mengembangkan B-mode pada ultrasound. Kemudian pada tahun 1959 USG penggabungan dengan efek Doppler. Jadi pemeriksaan Doppler dilakukan juga di USG seperti itu. Dan sampai sekarang digunakan dan sangat amat bermanfaat penggunaannya. Kemudian pada tahun 1966 bidirectional Doppler itu dikembangkan. Bidirectional Doppler ini dia punya warna, nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian pada tahun 1972 Kosov itu berhasil membuat pesawat jenis grayscale. Nanti ada gambarnya. Kemudian untuk dilanjutkan lagi perkembangannya pesawat jenis scan convert, grayscale scan convert ini belum real time. Kemudian pada tahun 1981 color flow mapping dikembangkan. Kemudian adanya duplex sonografi atau sama dengan Doppler, dia sudah ada colornya agar kita mengetahui arah dari aliran pembuluh darahnya. Kemudian yang terkini adalah USG 3D dan 4D pada tahun 2000-an. 3D dan 4D ini biasanya kita gunakan pada obstetrik dan ginekologi. Lebih banyak di obstetrik ya. Nah, ini teman-teman lihat USG pada tahun tadi berapa? 1949. 1949 itu dia menciptakan USG pertama. Waduh, kalau kayak gini USG-nya kayaknya orang-orang pada takut mau melakukan USG. Jadi ini laki-laki pertama yang dilakukan percobaan USG dengan kristal piezoelektrik yang melingkari tubuhnya gitu. Kemudian pada tahun 1960 itu B-scanner atau B-mode itu dikembangkan. Ini adalah pesawat pertamanya. Dia masih pakai arm seperti itu dan gambarannya masih potongannya masih kurang jelas. Ini splenic vein. Dia sebenarnya mau melihat pankreas, cuman dengan image quality yang masih sangat terbatas pada tahun 1960 itu. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1985 ini ada ibu hamil yang dilakukan USG pertama kali. Dan pada tahun 1985 ini dikembangkan pengukuran obstetrik pada bayi juga di ibu hamil yang pertama kali, tapi ini masih berupa B-mode atau 2D yang hitam putih. Kalau teman-teman lihat itu namanya B-mode atau 2D. Ini Bapak USG kita di Indonesia yang pertama kali membawa USG di Indonesia, Dr. Wiliarto S. Wibisono, SPOG. Beliau adalah yang pertama membawa USG masuk ke Indonesia. Kemudian ini komponen dasar dari USG. Di USG itu ada yang namanya panel kontrolnya. Panel kontrol itu merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengatur seluruh fungsi USG. Jadi ada panel kontrolnya, biasanya kayak tombolisasinya gitu, panel kontrol. Kemudian ada transducer piezoelektrik. Ini yang paling harus diingat nih. USG itu nyawanya ada di sini, di transducer piezoelektrik atau probe-nya. Piezoelektrik atau probe itu sendiri digunakan sebagai transmitter dan receiver, jadi mengirim dan menerima gelombang suara yang akan dijadikan display. Nih. Kemudian adanya pulser atau transmitter.
untuk mengirim listrik ke kristal, berfungsi untuk menimbulkan gelombang suara. Komponen ini berpengaruh terhadap PRF, pulse amplitude, pulse repetition period. Kemudian adanya receiver dan image processor yang berfungsi untuk menerima sinyal. Jadi ingat USG itu ada transmitter dan ada receiver-nya. Jadi dia untuk receiver itu menerima sinyal elektronik yang dihasilkan gelombang echo dari transducer untuk diproses lebih lanjut menjadi gambaran. Kemudian gambaran itu didisplay secara visual, yang bisa dilihat secara visual atau berbentuk gambar pada monitor atau pada transparansi atau alat lainnya, atau jadi dia di display di gambaran yang sudah echo tadi dimasukkan ke display. Kemudian bisa dilakukan penyimpanan gambar. Kalau zaman dulu itu hanya hanya freeze-nya saja, hanya take gambarnya saja. Tapi untuk zaman sekarang perkembangannya itu sudah berupa gambaran per slicing. Jadi ketika kita sweeping, itu simpan gambar sudah berupa video. Jadi kayak CT MRI ya. Kalau zaman dulu kan makanya USG itu operator dependent dan harus dilakukan dokter. Karena harus dilihat secara real time saat itu. Nah, sekarang itu sudah bisa disimpan seperti CT scan dan MRI slicing-nya. Kemudian untuk saya kembali lagi ke piezoelektrik kalau zaman dulu ini hanya 70% kristal yang ada di transducer atau di probe-nya, sedangkan untuk update teknologi sekarang itu sudah 100%. Sehingga kalau zaman dulu USG itu sangat menjadi momok ketika kita mendapatkan pasien dengan ketebalan perutnya itu sangat tebal atau pasien-pasien obesitas itu, aduh, zaman saya sekolah itu masih kotak USG-nya dengan transducer piezoelektriknya 70% saja. Nah, sekarang sudah 100%. Kalau pakai digunakan untuk pasien obesitas dengan piezoelektrik 100% itu gambaran clear sekali karena penghantar gelombang terbaik ya si piezoelektrik ini. Ini untuk dasar instrumen USG-nya atau cara kerjanya lah. Cara kerjanya ini yang namanya transducer itu dia memiliki frekuensi. Jadi kalau di USG itu semakin tinggi frekuensi, semakin superficial yang akan didapat. Jadi semakin di permukaan. Kalau semakin rendah frekuensinya, dia semakin dalam penetrasinya. Oleh sebab itu kalau untuk abdominal, artinya kita membutuhkan frekuensi yang rendah. Kita membutuhkan frekuensi yang rendah untuk abdominal. Tapi kalau untuk muscle, untuk muskuloskeletal atau untuk breast, itu kita membutuhkan frekuensi yang tinggi. Karena kita hanya melihat di permukaan, hanya melihat permukaan saja. Kalau abdominal kan dia lebih dalam ya. Jadi butuh frekuensi yang rendah. Ingat ya, frekuensi tinggi untuk melihat yang superficial, frekuensi rendah digunakan untuk yang dalam. Abdominal contohnya, yang dalam. Kalau yang superficial contohnya breast, tiroid, itu menggunakan yang frekuensi tinggi. Bentuk probe-nya seperti apa? Bentuk probe-nya kalau yang curve seperti ini, melengkung seperti ini untuk abdominal. Ini kan gambarannya abdominal, potongan abdomen.
Tapi kalau misalnya untuk yang untuk superficial, untuk frekuensi tinggi, biasanya dia bentuknya datar, linear, probe linear nih. Nanti kalau teman-teman sudah di rumah sakit, ketika melakukan pengecekan jangan ketukar, nanti dokternya coba Mbak dilihat dulu yang quality yang convex. Nanti teman-teman jangan cari yang datar ya. Convex itu dia curve nih. Bentukannya seperti ini. Gunakan untuk pemeriksaan abdominal. Tapi kalau yang frekuensi tinggi dia datar atau linear namanya. Digunakan untuk pemeriksaan yang superficial. Cara kerjanya seperti apa? Ini transducer yang di dalamnya sudah ada piezoelektriknya tadi. Dia kita tempel ke tubuh dengan bantuan gel. Gel itu untuk menghilangkan udara antara skin dengan probe. Jadi kita butuh yang namanya gel. Karena apa tadi? USG lawannya udara. Dia sangat sulit untuk pemeriksaan yang ada udaranya. Nih, transducer dia akan memancarkan gelombang di sini. Ini enggak terlalu kelihatan ya tulisannya. Kemudian akan dipantulkan kembali atau direfleksikan kembali gelombangnya. Jadi echo-nya ini dia memancarkan gelombang dan dipantulkan kembali, direfleksikan kembali. Kemudian dia akan masuk ke receiver unit atau diterima dan kemudian diproses di dalam Oke, Pak. Iya, Mbak, sekedap ini baterainya habis. Nah, diganti Pak Zainul ini. Nah, kenal Pak Zainul kan? Iya, Pak. Kenal. Bentar ya. Ya, sudah. Speaker. Halo, Pak. Halo. Dilanjutkan? Halo, Pak. Coba bersuara. Tes, tes. Oke. Lanjut. Nah, oke. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman. Di sini kan tadi transmitter atau pulsar itu akan mengeluarkan gelombangnya yang akan direfleksikan kembali sehingga receiver unit akan menerima yang akan diproses secara digital dan akan ditampilkan ke display. Gitu. Oke. Di sini tadi ada poin saya kasih. Ini adalah probe convex dan ketuker ya. Ini probe linear nih, seperti ini nih. Yang membedakan adalah frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi, semakin superficial pemeriksaan yang dilakukan. Semakin rendah frekuensi, semakin dalam yang pemeriksaan yang dapat dilakukan. Nah,
Ini lapisan atau bahan pembuat dari transducer ini, probe ini. Di sini ada case-nya. Case-nya itu untuk pelindung ketika si transducer menyentuh kulit kita. Kemudian ada matching layer-nya, yang kemudian di belakang matching layer itu ada kristal piezoelektriknya. Kemudian ada backing material di belakangnya. Ini kristal piezoelektrik itu merupakan, tadi saya sudah katakan bahwa probe adalah jantung. Kristal piezoelektrik itu jantung dari USG. Itu. Saya ulangi, kalau zaman dulu piezoelektrik itu adalah kandungannya 70%. Jadi kalau teman-teman bertemu USG yang masih burak, itu berarti dia masih 70%-an. Kalau update teknologi dari 2018 ke atas ini sudah 100% kristal. Jadi tidak ada lagi alasan USG tidak bisa untuk pasien obesitas. Oke. Kemudian bahan transducer tadi ya pasti piezoelektrik atau disingkat PZT dulu. Kemudian untuk tebalnya kisaran 0,2 sampai 2 mm. Semakin tipis kristal, semakin tinggi frekuensi probe. Artinya tadi kalau frekuensi yang tinggi untuk superficial itu kristalnya lebih tipis dibandingkan dengan frekuensi yang rendah. Itu untuk perut ya, berarti dia membutuhkan kristal yang lebih tebal. Kemudian nilai tebal kristal akan menentukan frekuensi probe yang tadi saya sebutkan. Kemudian kedua permukaan kristal diberi lapisan elektroda, emas atau perak. Jadi di dalam probe itu biasanya ada lapisan elektroda yang berupa emas atau perak. Kalau ketemu transducer atau probe jangan langsung dibuang, ya. Yang rusak-rusak jangan dibuang, karena di dalamnya ada kristalnya dan ada emas atau peraknya, tergantung harga USG. Kemudian bagian luar atau dalam atau depan dilapisi case. Yang tadi saya katakan ini tadi harus ada case yang menyentuh ke kulit kita. Itu berfungsi untuk melindungi pasien dari kejutan listrik. Jadi dia nggak kaget si pasien karena ada case. Kalau case yang zaman dulu biasanya dia pakai karet bentuknya. Tapi zaman sekarang sudah bentuknya seperti keramik bentuknya. Karena kalau karet itu dia lebih cepat, karena dia karet, jadi mudah memuai, jadi mudah sobek dan mudah rusak kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah keramik dia, sehingga ya lawannya hanya jatuh. Kalau jatuh pecah dan nggak bisa digunakan biasanya. Kemudian jatuh sedikit pun transducer akan menimbulkan artefak dia. Bagian dalam menempel damping material yang berfungsi menyerap gema, damping material nih, atau backing material namanya, dampingnya nih. Dia untuk menyerap gema yang kembali ke probe. Jadi gema atau receiver tadi yang kembali itu ada di damping material. Kristal atau probe itu tidak boleh dipanaskan. Jadi kalau nanti teman-teman bekerja ditanya, ini transducer ada di ruang operasi. Nggak mungkin kita masukkan ke sterilisasi ya. Sterilisasi kayak sterilisasi uap atau sterilisasi yang biasanya di CSSD gitu nggak bisa. Jadi untuk sterilisasinya sendiri, transducer itu
menggunakan cairan khusus. Cairan khusus itu pun tidak boleh alkohol sembarangan. Jadi dia ada yang namanya cairan Sidex untuk membersihkan transducer. Oke, jadi jantung dari USG adalah probe-nya, karena dia ada kristal piezoelektriknya. Maka kalau di USG itu yang paling mahal apanya? Probe-nya, transducernya. Jadi ketika bekerja harus hati-hati. Kemudian damping material, ini tadi ada damping materialnya. Damping materialnya itu terletak di belakang kristal. Damping material atau banking material, sama saja bahasanya. Itu terletak di belakang kristal. Bahan terbuat dari epoxy resin atau tungsten powder. Kan tadi dia untuk menyerap gema ya fungsinya ya. Kemudian fungsinya memperbaiki resolusi. Salah satu fungsinya lagi itu memperbaiki resolusi. Jadi sangat berperan si damping dan piezoelektrik ini untuk mengatur jumlah circle dalam setiap pulse. Yaitu kalau di buku, kalau di teori itu berkisar 3 sampai 5 circle. Sehingga pada semakin singkat probe yang digunakan untuk terapi menggunakan bahan damping dari udara. Oke. Nah, ini output dari transducer. Jadi output transducer itu bergantung pada sinyal dari pulsar atau transmitternya. Ini atau bahasa lainnya nanti teman-teman di jurnal banyak bahasanya, ada output gain, acoustic power, pulsar power, energy output, transmitter output. Nah, ini namanya sama, tapi biasanya orang berbeda-beda menyebutkannya. Nanti teman-teman jangan kaget. Acoustic power-nya gimana ya, Mbak? Nanti jangan bingung. Oh, teman-teman taunya itu namanya transmitter. Itu bisa dikontrol oleh sonografer. Jadi di tombolisasi itu sudah ada tombol untuk mengatur output transducer ini sendiri. Kemudian ini untuk mengatur output atau overall gain. Jadi di QS itu ada yang namanya gain. Gain itu kita bisa atur atau sebagai sonografer itu bisa atur. Di sini dia hanya diputar biasanya, diputar untuk pengaruhnya terhadap brightness-nya si gambaran yang akan kita ambil. Ini. Jadi dia cuman model putaran dan satuannya dB dia. Kemudian power atau fungsi receiver power. Aplikasi di USG itu ada yang namanya aplikasi. Aplikasi atau bahasa lainnya kalau di USG itu masing-masing USG ada beda namanya. Itu namanya power ya, power receiver atau aplikasi bahasanya. Nah, itu biasanya kita bisa setting kalau untuk ibu hamil menurut Asosiasi Ultrasound di Singapura itu acara ISUO. Kemudian ada buku Dr. Adi Pribadi dari RSHS itu juga menjelaskan bahwa power ini harus di-setting untuk mengatur dari thermal index atau mechanical index-nya. Nanti ketika teman-teman mengurangi power, biasanya thermal index dan mechanical index-nya, MIPI-nya itu akan berubah. Itu bisa dikontrol oleh sonografer. Kemudian ada yang namanya TGC, ini paling sering nih penelitian nih TGC. TGC itu time gain compensation. Jadi dia berfungsi mengatur kuat lemahnya gema
baik yang ada di permukaan atau di kejauhan. Jadi near to far dia. Nah, agar memiliki magnitude yang sama. Namanya time gain compensation. Atau nama lainnya ada swap gain compensation. Gitu. Ada juga depth compensation. Jadi bahasanya itu kadang-kadang berbeda, cuman maksudnya sama. Kalau yang paling sering di Indonesia sih time gain compensation namanya. Nanti biasanya, ini TGC-nya ada nggak ya efek pengaruh TGC kayak gitu terhadap power yang akan kita rendahkan kayak gitu. TGC, dan ini bisa diatur oleh sonographer. Nih, TGC itu ada near gain, nih near gain. Tadi kan saya katakan TGC itu time gain compensation untuk mengatur near to far-nya agar magnitude-nya itu sama, agar penerimaan atau homogenitasnya itu sama dari atas sampai bawah. Gitu. Nah, ada juga yang namanya fungsi receiver atau reject. Dia berfungsi menekan atau menghilangkan sinyal gema yang sangat lemah dan justru mengganggu gambaran atau dikenal noise. Jadi kita menggunakan tombol reject untuk mengurangi noise itu sendiri. Atau bahasa lain di USG itu ada threshold, suppression, NNR di USG, banyak bahasanya. Tapi maksudnya secara umum itu fungsi receiver reject. Biasanya banyak digunakan pada time motion atau M-mode. Nanti ada gambar yang saya jelasin. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya compression. Proses untuk mengurangi dynamic range. Jadi ini juga diatur oleh sonographer. Ada tombol yang namanya dynamic range. Itu untuk jumlah total rentang range dari sinyal yang lemah hingga sinyal yang kuat. Jadi kalau dynamic range itu semakin kita rendahkan, itu biasanya gambaran itu semakin gelap dan kasar. Tapi kalau semakin kita tinggikan, dia semakin smooth, semakin halus gambarannya. Tapi itu akan berefek pada kecepatan sweeping. Ayo, ini banyak nih. Kalau mau nyari judul skripsi ini dari tadi saya sudah menyebutkan. Jadi dynamic range yang tinggi biasanya sampai 90 itu akan melambatkan sweepingan. Atau bahasa sonografernya adalah frame rate-nya. HS ininya. Has satuannya. Jadi dia patah-patah kalau dia compression atau dynamic range itu kita tinggikan. Tapi kalau kita rendahkan, efeknya cepat, cuman dia akan kasar gambarannya. Noise-nya pasti banyak. Gitu. Kemudian, nih pola echo. Tadi saya sudah bicara B-mode, M-mode, apalagi tadi banyak. Nah, B-mode itu ini loh teman-teman. Ini gambaran B-mode. Brightness mode. B-mode itu brightness mode. Nih, gambaran hitam putih yang teman-teman lihat di USG itu namanya B-mode. Pola echo-nya namanya B-mode. Nih, hitam putih ini. Ini kebetulan gambar dedek bayi. Pasti teman-teman bingung, oh hitam putih kok ibu bisa ngomongnya dedek bayi loh. Nah, jadi di USG itu ada yang namanya pola echo. Ini B-mode. Pola echo-nya itu ada yang namanya anechoic. Dia tidak punya gema. Anechoic itu warnanya pasti hitam. Anechoic, tidak ada echo. Contohnya apa? Contohnya ini, air ketuban. Ini air ketuban nih teman-teman. Ini air ketuban. Oke, mana ini? Ini air ketuban ya teman-teman.
dia anechoik. Nih. Anechoik itu tidak punya echo. Artinya dia gambarnya hitam. Ingat-ingat ya teman-teman, karena ini akan berpengaruh ketika teman-teman nanti melakukan uji QC. Oke, anechoik, warnanya hitam. Oke, ada yang namanya hyperechoik, warnanya putih. Putih. Tulang, ini tulang belakang bayi. Kemudian hipoechoik itu abu-abu warnanya, lebih ke homogen. Ini, oke? Tadi anechoik tidak punya echo, berarti warnanya hitam. Hiperechoik, dia echonya berarti warnanya putih pada tulang biasanya, pada batu ginjal biasanya putih. Kemudian ada yang namanya hipoechoik, warnanya abu-abu. Biasanya liver. Kemudian ini karena bayinya masih ada di dalam perut, jadi warnanya hipo. Ini kan ada, ini lambungnya bayi nih. Lambung. Kenapa ini hipo? Karena ini ada liver si dedek bayinya. Oke, ini hipo nih. Liver dedek bayi, ini perut dedek bayi nih, abdominal. Kemudian di USG ada apa lagi ya? Ada yang namanya, bentar, sebelum saya lanjutkan, tadi yang hitam apa ya, teman-teman ya? Anechoik. Anechoik itu tadi contohnya apa ya, teman-teman ya? Warnanya hitam. Halo? Cek. Apa ya jawab? Wah, itu. Air ketuban. Oke, air ketuban. Itu warnanya hitam. Anechoik. Ingat ya. Ya, apapun yang berbentuk cairan itu akan hitam warnanya. Apapun yang berbentuk cairan akan hitam. Oke, karena tadi akuistik impedance-nya kan bisa di awal kita bisa lihat. Kemudian kalau hiperechoik, Ya, hiper tulang katanya. Benar. Oke, kalau patologisnya yang hiper, yang hitam bisa lihat apa? Batu ginjal, batu empedu itu warnanya pasti putih. Oke, kalau hipo itu abu-abu, ya. Nah, kalau ini gambaran jantung. Bu, kenapa jantung warnanya hitam? Jantung itu kerjanya apa sih? Dia ada yang bisa jawab nggak? Jantung itu kerjanya apa? Kok gambarnya hitam? Anechoik. mengalirkan cairan darah ya? Ya, betul. Dia kan mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Tadi apapun yang berbentuk cairan itu anechoik, warnanya hitam. Nih, ini jantung nih, katup jantung. Ini udah tahu lah ini gambar apa, teman-teman. Adiknya Pak Zainul, adiknya Pak Zainul. Gambar apa teman-teman? Kalau kayak gini bisa bayang ya, ini gambar apa gitu. Itu hidungnya, itu tangannya kelihatannya. Betul, Pak Zainal. Tuh, nih. Ini air ketuban, di depannya air ketuban. Kemudian yang hiperechoik ini kan tulang hidungnya, tulang frontalisnya nih. Kemudian ini hipoechoik ari-ari, Pak. Kalau bahasanya ari-ari ya, bahasa saya, bahasa kampungnya tuh ari-ari. Plasenta bahasa ini. Plasenta bahasa kedokterannya ya. Tuh. Itu kalau yang berwarna ada nggak, Mbak? Ini kan hitam ada. putih.
Nanti Ada. kalau ada contoh yang berwarna kasih gambar karena anatominya mereka kan pada belum paham. Kalau USG sama sinar X ya. Ini kan USG sekarang. Nah, gambar anatominya itu tadi tambahan eoik, hipo, hiper, eoik itu kan tadi sudah tahu. Kalau ada nanti gambarnya boleh Pak dibagi biar kelihatan. Siap, Pak. Ya. Oke. Pokoknya Jadi, teman-teman harus ingat aja nih, anehoik, hiperehoik, dan hipoehoik. Karena ini bersangkutan dengan QC nanti. Oke. Nah, di USG juga ada yang namanya M-mode. Motion mode. Motion mode itu apa ya? Motion. Motion itu apa artinya, teman-teman? Motion. Motion. Pergerakan. Oke. Motion itu pergerakan. Jadi kita bisa menggunakan USG untuk melakukan pemeriksaan yang bergerak secara real time. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah jantung, ehokardiografi biasanya. Nanti kalau misalnya ditanya sama bule Pak D, aduh saya itu pengen periksa jantung. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa USG bisa meriksa jantung dan digunakan untuk pertama diagnostik biasanya ehokardio. Oke, karena dia non invasif kan, cepat, murah, dipakai USG. Ini M-mode, motion mode. Apa sih motion mode? Kalau ini tadi apa teman-teman namanya? Gambaran hitam putih ini? Brightness mode. Oke, brightness mode atau B mode. Kalau hitam putih ini. Kalau M mode itu apa ya? Ini B mode-nya. B mode itu nanti kita tekan tombol M mode. Tombol M mode. Di USG itu ada yang namanya tombol M mode. Kita tekan, maka dia akan menjadi pipih seperti ini. Motion mode. Motion mode itu merupakan pipihan near to far dari si gambaran B mode ini. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan ehokardiografi atau pemeriksaan jantung. Gitu. Jadi kita bisa tahu fungsi jantungnya. Oke. Motion mode digunakan untuk pemeriksaan yang bergerak pada USG. Nah, ini apa ya teman-teman ya? Wah, ini orang fisika, saya ini harusnya lebih jago orang fisika daripada saya. Apa ya teman-teman? Yang warnanya hitam, kayak apa? Merah dan biru. Doppler. Kan tadi dia USG itu pada tahun 1960 ya tadi ya dia menggabungkan efek apa Doppler color Doppler nih. Jadi dia untuk melihat aliran dari pembuluh darah. Oke. Ini di karotid ini, di leher. Dibantu dengan pulse wave. Pulse wave itu gelombangnya dia pulse. Jadi tidak kontinu. Yang kontinu itu CW. Kalau pulse wave itu tidak kontinu dia. Dia digunakan untuk biasanya kita mengukur aliran darah pasien menggunakan Doppler ini. Kemudian ada yang namanya CW, continuous wave. Kalau tadi PW, pulse wave, gelombangnya seperti ini. Kalau CW itu continuous wave. Continuous wave biasanya kita lakukan di echo lagi, di jantung. Kalau ini biasanya di radiologi, di obgyn itu pakai PW. Kalau CW dan M-mode itu biasanya kita lakukan pada pemeriksaan jantung. Karena kita mau melihat regurgitasi dari jantung pasien kita. Jadi pola echo ada B-mode, M-mode, PW, CW dengan pola echo-nya anehoik, hiperehoik, hipoehoik. Ini gambaran dari USG zaman now. Kalau yang tadi zaman dulu tadi, kira-kira kalau teman-teman jadi percobaannya mau nggak?
USG pertama. Dimasukkan ke dalam tabung buletan kayak gitu yang dikelilingi oleh kristal piezoelektrik kayak masuk sumur gitu. Kalau di zaman sekarang ini USG yang zaman sekarang itu sudah ada ini panel kontrolnya. Kemudian untuk pemproses atau untuk mesinnya itu sudah lebih kecil. Kemudian ini port itu untuk naruh transducernya. Jadi si transducer itu kan harus ada tempat parkirnya nih, namanya port transducer nih di sini. Jadi dipasang di sini nanti. Nanti ada kabelnya, kemudian ada transducernya yang nempel ke tubuh pasien. Kemudian ini macam-macam transducer teman-teman. Jadi transducer itu sangat banyak. Kelihatan enggak ya Pak ya? Di situ transducernya. Kelihatan dia teman-teman, kelihatan ya transducernya ya? Enggak kelihatan ya, saya gedein dulu. Bentar. Ini transducer. Jadi tadi teman-teman yang saya kenalin transducer itu cuma ada dua. Zaman dulu cuma ada dua itu. Convex dan linear. Itu basicnya. Tapi sebenarnya transducer USG itu banyak banget. Ini untuk pemeriksaan jantung teman-teman. Ini dimasukkan ke dalam rongga esofagus. Namanya TII. Transesofagus. Jadi dimasukin di anestesi kayak pemeriksaan endoskopi ya jatuhnya, gitu. Kemudian ada yang transducernya ini yang linear tadi frekuensi tinggi untuk melihat kelainan pada breast, muskuloskeletal, itu kita pakainya linear ini. Kemudian ada yang namanya convex ini yang melengkung, convex atau curve bahasa lainnya. Ada yang namanya 4D. Kalau 4D itu karena ada mesin di dalamnya jadi agak besar dia. Nonjol karena ada motor di dalamnya. Kemudian ini untuk transvaginal. Transvaginal itu biasanya di hamil. Dia dimasukkan ke vagina. Kemudian ada juga transrektal. Ini transrektal yang kameranya ada dua, ini transrektal. Transrektal itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan urologi. Oke, banyak ya. Nanti kalau teman-teman kerja jangan bingung. Ketika di rumah sakit tipe A pasti ada. Tipe A, tipe B pasti ada. Kalau tipe C itu masih jarang punya. Kemudian ada juga propensil. Propensil itu yang kayak gini bentuknya. Propensil buat apa? Buat pemeriksaan saraf. Biasanya dokter-dokter neuro yang pakai. Dia propensil itu TCCD, transcranial color Doppler biasanya. Transcranial Doppler atau transcranial color Doppler tuh pakai ini. Itu biasanya kita melihat aliran pembuluh darah pada otak ya. Dia CCA, ACA. Kemudian ada probe yang kayak stick ini, hockey stick. Jadi kayak stick golf dia. Ini untuk melakukan pemeriksaan di sela-sela jari. Kalau yang kotak-kotak kecil ini untuk pemeriksaan jantung. Dari mulai bayi, anak-anak, hingga dewasa. Banyak ya teman-teman ya. Transducer. Ingat kalau di tipe A, tipe B, pasti ada transducer yang aneh-aneh kayak gini. Ada juga transducer yang untuk biopsi juga ada. Yang untuk biopsi biasanya dia pakai puncture di sininya untuk masuk jarumnya ya. Kemudian mesin USG itu ada printernya. Printernya itu ada printer BW dan printer color. Printer BW itu yang biasanya teman-teman lihat
di USG ya. Semua USG rata-rata pakai printer Sony ini. Ini untuk kertasnya itu khusus, kertas khusus. Sekarang per rollnya agak mahal ini. Jadi nanti teman-teman kalau sudah bekerja lebih diminimalisir lagi. Kemudian gel. Nah, ada pertanyaan nih Pak. Tadi kan saya sudah ngomong tuh, gel tadi fungsinya buat apa ya? Ada yang bisa jawab? Gel tadi fungsinya buat apa ya? Tadi saya di awal sudah ngomong soalnya. Gel USG. Karena teman-teman melakukan uji juga pakai gel. Gel itu buat apa? Bingung? Oke. Tadi udara itu memiliki akustik impedensi yang paling rendah. Sehingga USG kan sangat bertentangan dengan udara. Ketika transducer ini nih, nempel ke kulit, nggak dikasih gel, artinya apa? Ada udara. Ada udara di antara transducer atau probe dengan kulit kita. Maka kita butuh yang namanya coupling gel. Bahasanya, kalau di jurnal-jurnal zaman dulu namanya coupling. Kalau di sekarang bahasanya ya ultrasound gel. Oke. Kemudian, nah ini dia knobologisnya. Aduh, mana ya? Tombol-tombol. Ini tak. Tombol-tombol pada USG. Jadi ini adalah overview di mesin USG. Apa saja yang perlu teman-teman ketahui sebagai calon fisika? Itu ada di USG itu namanya power on off pastinya. Power on off. Kemudian ada yang namanya untuk memasukkan input pasien. Input pasien. Teman-teman harus tahu karena kalau pengujian kan harus nulis tuh. Pengujian 1, pengujian 2. Kemudian ada yang namanya emut tadi. Nih emut, TW, continuous wave, TW, kemudian color Doppler, kemudian dimut atau 2D. Kemudian ada yang namanya depth. Depth ini untuk kedalaman. Untuk mengatur kedalaman. Kemudian ada yang namanya fokus untuk fokus gambarannya, dan TGC. Tadi kan saya sebut TGC, time gain compensation, di mana ini banyak banget dilakukan penelitian soalnya. Time gain compensation. Nih, dia untuk mengatur agar homogenitas atau gelombang yang masuk itu dia homogen gitu. Dia dari near to far-nya itu sama. Jadi kita butuh yang namanya compensation. Time gain compensation. Ini nanti teman-teman bisa geser-geser. Kalau dia semakin ke sini semakin hitam soalnya. Kalau dia ke sini itu semakin hyperechoic. Time gain compensation. Oke. Kemudian depth tadi ya, untuk mengatur kedalaman. Ingat, depth untuk mengatur kedalaman. Kemudian ada yang namanya freeze. Freeze ini untuk take picture-nya. Maksudnya untuk memberhentikan gambaran yang akan kita ambil. Freeze namanya. Beku. Membekukan. Oke. Kemudian ada yang namanya gain. Gain tadi untuk adjustment brightness-nya. Tadi. Oke. Tadi ada berapa nih untuk teman-teman fisika? Ini yang saya jelaskan untuk teman-teman fisika. Power. Demografi untuk masukin nama pasien. Kemudian TGC, depth, freeze. Oke, itu yang teman-teman ingat. Oke, di USG. Kalau yang emut, CW, color, ini bisa teman-teman lihat aja di sini. Oke, 5 itu tadi ya.
Kemudian jangan lupa cari kaliper atau tempat melakukan pengukuran. Di sini biasanya measurement-nya. Nah, ini tadi USG pertama ya teman-teman ya. USG pertama masih kayak gini nih. Masih piezoelektriknya ada di sini nih, kayak udah kayak CT scan aja ini. Kemudian USG tahun 60-an masih untuk dilakukan. Masih panelnya segede ini, masih TV tabung. Kemudian selanjutnya ini yang USG pertama kali masuk ke Indonesia dibawa Dokter Bibi COG, itu masih tabung. Nah, sekarang sudah dengan modifikasi atau dengan inovasi-inovasi yang besar untuk USG, dan juga bisa di-undertake kalian melakukan USG sekarang. Dari seperti ini, dari tabung loh, dari lingkaran USG pertamanya mengerikan sekali ini, piezoelektriknya ada di sini soalnya. Sampai sekecil ini, luar biasa teknologi. Dan layar pun dari tabung sampai ke OLED sekarang. Kemudian, nah ini QC, Quality Control. Versinya teman-teman QC itu apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Jangan hiraukan tulisan saya. QC itu apa ya teman-teman ya? Nanti. Ada? Nanti menjawab. Oke. QC apa deh Mbak? Apa Rifka? Apa Mutia? Coba lagi. Kita Quality control. Apa ya? Berarti kita mengkontrol suatu quality. mengontrol suatu quality. Apa ya, teman-teman ya? Ada Pak yang mau jawab, Pak? ada enggak? San? Boleh mendekat tapi nggak ada mic. Boleh Santi. Tidak apa-apa. Wes semester 5 nanti pas sudah di lapangan akan banyak penuh pertanyaan. Nanti ini Cika Murni ya, Pak? Ya, Santi ini Bu, Mbak, Bu. Ya, ini Santi mau maju ini. Oke. Tingginya 190 ya? Santi. 170. Oh, tinggi. Pengecekan berkala pada alat, kualitasnya terjaga. Terus ya itu. Ya itu, oke. Ulangi lagi, Mbak. Video udah jelas, Bu. Itu kayaknya nggak jelas ya video ya. Belum jelas. Saya cuma kualitas terjaga tadi. Nah, Mas Kira agak jelas. Pengecekan secara berkala pada alat agar kualitasnya terjaga. Oke, good. Ya, jadi kita harus mencegah ya, harus dicek secara berkala kata Mbak Santi tadi. Betul Pak. Nanti saya minta nomor handphone Mbak Santi ya. Jadi kita harus cek USG kita secara berkala. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa USG itu adalah diagnostik atau mesin diagnostik yang digunakan utama. Bahkan pertama yang dilakukan ketika pasien itu terjadi trauma, kalau CT scan dengan pendarahan hepar misalnya dia, yang dilakukan adalah USG untuk pertolongan pertamanya. Jadi di IGD biasanya sudah punya USG. Benar tadi, sehingga apa, kita harus menjaga QC-nya, quality control-nya, ya, untuk tindakan pencegahan terhadap kerusakan. Pastinya bukan hanya tindakan pencegahan terhadap kerusakan saja kalau buat saya.
Buat saya QC itu untuk tindakan pencegahan kesalahan diagnostik. Kalau misalnya USG tidak dilakukan proses diagnostik, sebagai sonografer, sebagai dokter, nanti pasien dengan kista itu anehoy kan cairan, kista itu cairan kan, tidak dilakukan QC, tiba-tiba kok kayaknya ada seratnya ya, oh ini bukan kista, ini kepadatan. Nah itu udah salah itu, gitu. Kalau tidak dilakukan QC. Saya punya pengalaman soalnya, apalagi untuk mengetahui kelainan pada breast itu benar-benar harus USG-nya harus fit gitu, harus benar-benar USG yang dicek secara berkala. Cuman pada kenyataannya banyak USG yang tidak dilakukan pengecekan secara berkala. Pada kenyataannya, saya kurang paham kalau di ini Pak, kalau di fisika medik sendiri apakah ada pengecekan berkala seperti itu? Karena ada Bu. Yeah, harus dilakukan, tapi kenyataannya rumah sakit banyak yang tidak dilakukan cek berkala. Ya, tapi di Rumah Sakit Karyadi pendidikan profesi, pelatihan profesi diajarin Bu. Yeah. Karyadi saya tahun 2020 ya, itu ada USG-nya di Kencana, itu QC-nya saya itu datang Pak waktu itu. Karena kita bingung waktu itu. Punya pantongnya ya, di Undip juga punya pantongnya ya. Ya, kita punya pantong USG-nya. Iya Pak. Nah, jadi ingat ya teman-teman, nanti QC kalau teman-teman bekerja di bidang kesehatan, apalagi di rumah sakit, teman-teman ngambil penjurusan fisika medik, harus dicek ya, walaupun di daerah, karena pada kenyataannya di daerah itu nggak dicek, banyak yang nggak dicek. Kemudian QC itu memahami apa saja, untuk QC sendiri, kita memahami apa saja langkah untuk menerapkan kontrol kualitas program untuk peralatan ultrasound. Kemudian mengetahui tes mana yang sesuai untuk menilai kualitas citra klinis. Kemudian mengetahui bagaimana memilih benda uji yang sesuai untuk pengujian ini. Kemudian tahu bagaimana menetapkan kriteria objektif, memiliki pengenalan dasar tentang badan akreditasi atau standar untuk QC USG. Kita sebagai tim QC ya. Ini contoh pentemnya yang ada di buku. Punya saya itu ada ATS juga, punya saya di kantor itu. Kemudian untuk QC sederhana sendiri, ini bisa dilakukan teman-teman fisika medik, itu dari visual, kita lihat dulu di pre-check untuk visual. Jadi USG-nya kita cek apakah kondisi fisikalnya oke, baut-bautnya oke, kemudian rem mesin, rem rodanya, kemudian penggerak monitornya kan udah ada kanan kiri gitu. Kemudian penguncian pergerakan monitor ini harus dicek secara berkala. Agar karena apakah ini akan berhubungan dengan kualitas? Pasti berhubungan. Kalau misalnya si bautnya ada kendor, monitornya naik turun, kita nggak nyaman melakukan pemeriksaan. Kemudian kita harus bersihkan panel operasional. Ini banyak virusnya nih, banyak bakterinya pastinya nih panel kontrol ini, karena kan dipegang-pegang terus. Ini dilakukan pembersihannya tidak sembarangan, tidak boleh menggunakan alkohol. Tadi saya sudah katakan penggunaannya adalah cairan khusus, salah satunya adalah cairan Sidex. Salah satunya. Kemudian probe
itu juga dilakukan pembersihan. Selama ini probe itu jarang, banyak yang nggak aware dengan probe atau transducer. Kemudian kita cek dari monitor, gear warmer, filter. Filter itu ada di belakang. Filter itu kadang saya pernah jumpa di satu rumah sakit itu sudah 10 tahun nggak pernah dibersihin. Itu jadi sarang apa Pak? Bukan tikus, apa sih, kecoa. Aduh, itu berefek kepada diagnosis, betul. Jadi kita curiga kenapa gambaran ini banyak noise-nya. Ketika kita sudah bersihkan filternya, itu gambaran artefak itu berkurang, gitu Pak. Satu rumah sakit jangan sampai seperti itu. Kemudian kita cek probe-nya dari kabel probe-nya, kemudian transvaginal, transrektal itu no excuse, itu benar-benar harus dicek karena itu kan masuk ke dalam tubuh pasien ya, dan harus benar steril. Jadi kemudian printer baik BW maupun warna itu harus dicek. Ini ada ininya, ada tabelnya. Kalau misalnya nanti biasanya di akreditasi, teman-teman akreditasi membutuhkan tabel ini nih. Kemudian fungsi dari tombol-tombolnya atau dari gambarannya. Jadi teman-teman tadi harus tahu B-mode itu apa. Tadi tombolnya sudah tahu ya. B-mode di mana, kita pencet B-mode, kedetek atau enggak. Kemudian kita pencet tombol E-mode, motionnya keluar atau enggak. Kemudian tombol D, Doppler, itu keluar enggak merah dan birunya. Kemudian tombol freeze-nya bekerja dengan baik atau tidak. Nah, tadi makanya teman-teman wajib tahu tuh tombol-tombol itu tadi. Kemudian ini saya ngambil dari Journal of Ultrasonography, ini yang update terbaru tahun 2018. Saya cari yang 2022 itu belum nemu soalnya kemarin. Ini doi-nya bisa dilihat. Uji yang dilakukan itu apa saja uji sederhana yang dilakukan? Itu ada uji keseragaman. Uji keseragaman itu konsistensi seperti kedalaman, kecerahan, sekaligus untuk mengetahui piezoelektrik atau kristalnya itu yang di transducer itu bekerja dengan baik atau tidak, terdetek atau tidak, ada artefak atau tidak, seperti itu. Jadi kita uji keseragaman. Ujinya sangat mudah. Uji keseragaman itu bisa dilakukan dengan Phantom atau dengan tubuh langsung, atau kita melihat abdomen misalnya, kita putar gennya kita mainkan, kemudian depth-nya kita mainkan. Apakah dia bekerja atau tidak piezoelektriknya. Kalau misalnya dia ada celah ketika di B-mode, ada celah padahal dia sudah kita kasih bagus, itu pasti ada sesuatu. Itu untuk melakukan uji keseragaman. Kemudian dead zone ini juga harus menggunakan Phantom. Dia untuk menguji jarak antara permukaan transducer dengan echo pertama pada Phantom. Jadi ketika transducer itu ditempel, kemudian kita lihat echo pertamanya, nanti kita ukur. Karena di Phantom itu sudah ada ukuran, nanti kita tinggal ukur, confirm aja. Kemudian pengujian selanjutnya ada vertical distance dan horizontal distance. Vertical distance dan horizontal distance itu, vertikal itu pasti atas bawah ya. Correct me kalau saya salah. Ventricle itu atas bawah, kemudian horizontal itu kanan kiri. Jadi kita mau confirm jarak yang ada di Phantom
dengan jarak alat seperti itu. Nanti kita menggunakan tombol measurement. Makanya tadi teman-teman harus tahu tombol measurement itu ada di mana, gitu. Kemudian ada axial dan lateral resolution, yaitu pengujian untuk menguji kemampuan atau kualitas ultrasound terhadap objek yang berdekatan sepanjang sumbunya dan juga menentukan seberapa dekat objek di sepanjang sumbu yang sudah terdeteksi dengan dua objek berbeda. Nanti ada gambarnya kalau teman-teman bingung. Ini saya kasih pengertiannya dulu. Kemudian anechoicness, menguji kualitas kontras negatif dan kontras rendah berbentuk bulat dengan berbagai ukuran. Jadi di Phantom itu sudah ada buletan-buletan dan gambaran anechoic yang benar-benar kosong itu tidak boleh ada gambaran putihnya. Jadi anechoic itu harus benar-benar hitam. Ketika kita scanning, kalau di dalamnya terdapat putih, berarti ada something wrong. Nanti ada gambarnya. Kemudian depth. Depth itu kedalaman. Kedalaman dari gambaran B-mode atau dari USG kita. Itu berurusan dengan penetrasi, ya kedalaman lah. Depth of penetrasi, ya kedalaman. Yang merupakan kemampuan pesawat USG dalam mendeteksi dan menampilkan objek dengan sinyal echo yang paling rendah. Jadi kita putar depth-nya itu sampai maksimal, nanti kita akan ukur apakah sesuai gitu. Ini ada list website-website yang bertanggung jawab atau yang mengurusi tentang QC dan QA dari ultrasonografi. Kalau yang saya pakai sih pakai IUM saya, IUM.org. Saya pakai yang ini, American Institute of Ultrasonography in Medicine. Saya pakainya ini. Atau teman-teman dari Undip nanti bisa sharing. Saya juga menggabungkan dengan ACR. Nah, ini tadi uji keseragaman. Uji keseragaman itu kita lihat apakah di probe kita kasih gel, kemudian kita lihat apakah ada sesuatu yang mencolok gitu. Kita besarkan gennya, ternyata loh ini kok nggak ini ya, nggak seragam ya, nggak homogen kayak gitu. Artinya ada sesuatu di probe atau di transducernya. Entah itu si probe-nya jatuh, kepentok, atau ada celah. Kadang kalau yang probe terbaru kan tadi saya sudah bilang dia pakai keramik. Biasanya dia retak sedikit dan nggak bocor biasanya. Bocor, kena lah piezoelektriknya. Nah, sehingga terjadi celah, adanya celah. Itu. Sebenarnya kalau cara mudahnya ini di jurnal tadi saya baru lihat mereka menggunakan paper clip ya. Cara paper clip untuk pengujian keseragaman. Gitu. Kemudian ada yang namanya dead zone. Zone tadi untuk jarak antara permukaan transducer dengan echo pertama Phantom. Dan Phantomnya kita nanti ukur nih di Phantom kan sudah terukur tuh 1 mm, 4 mm, 7 mm, 10 mm. Nah, kita ukur menggunakan measure-nya si USG apakah sesuai atau tidak. Gitu. Kemudian ada yang namanya axial lateral resolution. Jadi dia di Phantom ini jaraknya kita confirm. Di sini tertulis bahwa objek yang berdekatan sepanjang sumbu. Nih, objek yang berdekatan sepanjang sumbu kita ukur nanti, kita lakukan pengukuran. Kemudian ada juga di sini tadi depth ya, depth.
Jadi kedalamannya kita atur maksimal, kita scan menggunakan si Phantom, kemudian kita ukur menggunakan measurement pada USG. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Ini gemanya nggak nyampe bawah, makanya tadi butuh TGC, time gain compensation-nya tadi untuk agar dia sampai bawah gemanya, terlihat sampai bawah. Time gain compensation-nya. Ya, G? Ada masih berapa slide lagi kita, Bu? Ternyata 2 slide. Selesai. siswa kita belum pada sholat asar ini. Oh, Oke. Satu slide lagi ya, Pak ya. Kemudian ini yang vertikal sama horizontal, vertikalnya atas bawah, nanti kita ukur dari Phantom dan dari sebenarnya. Ini anechoic. Nah, ini tadi anechoic mass, kalau misalnya kista itu harus hitam. Tidak boleh dia ada putih di dalamnya. Oke. Kemudian ini tampilan dari Phantom yang kita scan. Ini kemarin kita lakukan Phantom nih. Jadi tampilannya seperti ini. Ini yang mesh ventrikal sama horizontal nih kita lakukan di sini. Dan ini dari jurnal nilai ambang batasnya, atau kalau ada ini tadi saya nemu ini untuk dead zone itu tidak boleh melebihi 10 mili ya. Kemudian ini kedalamannya nanti bisa teman-teman lihat di sini. Oke, terakhir, ayo kencangkan sabuk dan lekas percepat ketekunan kamu dalam belajar, karena setiap detik teknologi terus maju. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu ditanya jawab. Bu Gio, tanya jawabnya saya simpan untuk minggu depan. Nanti saya kirimkan ke Bu Gio. Kalau mau nanya, terima kasih atas waktunya. Ini teman-teman mau sholat asar dulu. Siap. Ya, Kalau ada apa-apa boleh chat saya, teman-teman. Ya, nanti saya kasih nomor handphonenya ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nanti biar kenalan sendiri. Baik, Bu Gio, terima kasih. Kelasnya sudah saya mau tutup. Silakan kelasan ya. Gitu ya, Bu Gio. Ini satu kelasnya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelasnya kita lanjutkan minggu depan. Pertanyaannya maupun diskusinya ya, dulu ya. Nanti kelasnya kita kerja. Oh ya, tanggal 14 ada Jeff dan Amerika. Silakan yang umumnya juga. Bu, terima kasih Bu. Satu tutup ya. Assalamualaikum. Mas Faisal pamit.